saudari kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji nama Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah segenap hati. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini adalah ayat di mana sebagian besar anak-anak muda, sebagian besar orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu menjadikan ayat ini adalah ayat emas, menjadikan ayat ini menjadi ayat motivasi, menjadikan ayat ini menjadi ayat pegangan buat mereka. Dan bahkan kita juga sangat sering dengar ya ayat firman Tuhan ini. Kita juga sudah banyak mungkin membaca. Berapa kali kita membaca terus ayat kebenaran firman Tuhan ini. Dimana mengingatkan kita semua bahwa apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, itu kita harus lakukan dengan segenap hati kita. Untuk itu pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, di mana ada satu kisah yang menurut saya itu kisah yang menarik Bapak Ibu Saudara. Yaitu kita sudah sangat sering juga dengar kisah ini, yaitu kisah Maria dan Marta. Coba kita lihat di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-39 sampai 40. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah ini sudah sangat sering kita dengar. Di mana ada saudara atau kakak adik Maria dan Marta ini sedang menjamu tamu yang menurut saya ini tamu yang spesial Bapak Ibu Saudara. Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu datang ke rumah mereka dan mereka ini mempersiapkan yang terbaik. Maria duduk dekat di kaki Tuhan sambil mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dan Marta ini sibuk sekali melayani Tuhan. Dan saya bisa gambarkan Marta ini dia sedang sibuk mempersiapkan sesuatu yang mungkin Tuhan butuhkan, Tuhan perlukan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Marta ini dia melayani Tuhan atau dia sedang melakukan sesuatu ini tidak dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bisa bilang dia melakukan itu tidak dengan segenap hati? Karena di dalam ayat yang ke-40 itu mengatakan sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Ini adalah salah satu respon, salah satu tindakan yang menggambarkan di mana Marta ini sedang melakukan sesuatu atau sedang melayani Tuhan itu tidak dengan segenap hati. Karena apa? Responnya dia bersungut-sungut. Responnya dia ini marah. Responnya dia ini bisa juga dibilang iri Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa saya bilang ini adalah salah satu gambaran di mana Marta melakukan sesuatu, di mana Marta melayani Tuhan itu tidak dengan segenap hati. Karena dia melihat bahwa Maria ini hanya duduk. Dia hanya duduk dekat di kaki Tuhan. Bisa juga kita bisa artikan yaitu apa? Marta ini menggerutu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu kisah di mana bangsa Israel menggerutu. Ketika mereka menggerutu Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami kesesakan. Mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan Bapak Ibu Saudara. Karena tidak baik ketika kita menggerutu. Karena tidak baik ketika kita bersungut-sungut. Yang kita bisa ambil dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita layani, yang kita
apapun pelayanan kita Bapak Ibu Saudara, lakukanlah itu dengan tidak bersungut-sungut. Dengan tidak ada yang namanya menggerutu Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, atau dalam kita melakukan sesuatu, kita seringkali menggerutu. Kita seringkali bersungut-sungut. Tuhan, kok kenapa ya saya melakukan ini sendiri? Kok kenapa ya saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu? Kenapa Tuhan, kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan saya? Ada bersungut-sungut keluar dari mulut kita semua. Ini adalah salah satu tindakan yang tidak baik. Ini adalah salah satu respon yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini, di mana kita, apapun yang kita lakukan, segala sesuatu apapun itu yang kita kerjakan, apapun yang kita layani Bapak Ibu Saudara, lakukan itu dengan segenap hati kita semua. Seperti untuk Tuhan. Balik lagi dalam ayat pokok kita. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa ayat firman Tuhan ini menggambarkan di mana seperti untuk Tuhan? Karena kita, anak-anak Tuhan ini, ketika kita melakukan sesuatu atau kita melayani dan kita melakukan itu untuk Tuhan, pasti saya yakin dan percaya 100% dia akan melayani dengan segenap hati. Dia akan melakukan itu dengan segenap hati. Dia akan melakukan itu dengan maksimal. Dia akan melakukan itu dengan baik. Karena untuk Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang seperti untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pelajaran dan bisa kita ambil dari renungan pada pagi hari ini. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, jangan iri. Apapun itu yang dilakukan teman kita, apapun itu yang dilakukan orang lain, jangan iri. Marta ini iri kepada Maria karena Maria hanya duduk di situ. Dia tidak membantu. Tetapi di ayat selanjutnya itu katakan apa? Di Lukas 10 ayat yang ke-40, 41 dan seterusnya itu Tuhan katakan Maria ini telah memilih bagian yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Bayangkan bagian yang terbaik, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Makanya jangan iri Bapak Ibu Saudara. Jangan adanya bersungut-sungut dalam kehidupan kita. Biarlah kita belajar pada pagi hari ini, mulai hari ini kita melewati sepanjang hari ini, kita apapun yang kita lakukan, apapun yang dijumpai dengan tangan kita, apapun yang kita kerjakan, lakukan itu dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan. Ketika engkau melakukan dengan segenap hati dan seperti untuk Tuhan, maka engkau akan mendapatkan hasil yang terbaik. Maka engkau akan menerima hasil yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Engkau akan menerima hasil yang maksimal. Maka hal-hal yang positif engkau akan terima itu. Bisa juga dibilang apa? Kita akan meraih dan mendapatkan kemenangan demi kemenangan itu. Karena kita lakukan semua itu dengan segenap hati. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau ingatkan kembali kebenaran firman Tuhan, di mana kami semua sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan segala sesuatu itu, harus melayani Tuhan dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih atas setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah terus pimpin kami dan kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.